Asesor dan gas rumah kaca, di mana ketemunya? Oleh Abdul Malik Solahuddin. Tekad mengejar cita. Saya sering mendengar istilah volunteering, baik dari media sosial maupun obrolan di grup WhatsApp. Bahkan sempat beberapa kali saya mengikuti sosialisasinya melalui Zoom meeting. Namun, esensi dari kegiatan tersebut buat saya masih tetap samar. Saya hanya tahu bahwa Volu adalah jualan karbon. Soal bagaimana mekanismenya, regulasinya, persyaratannya, dan lainnya, jangan ditanya. Saya masih belum paham. Rutinitas pekerjaan sehari-hari yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan penjualan karbon membuat saya tidak termotivasi untuk mempelajari Volu. Namun, seperti plot twist dalam skenario drama, perhatian saya terhadap Volu teralih ketika membaca pesan di WA-G asesor KLHK. Teks WA di awal bulan Juli itu merupakan tawaran bagi para asesor untuk mengikuti pelatihan. Syaratnya, calon peserta harus menyusun storytelling dengan tema peran asesor dalam mendukung Indonesia's Volumetric 2030. Duh, kenapa harus Volu sih? Memangnya apa hubungannya jualan karbon dengan peran asesor? Umam saya. Persyaratan ini terasa berat buat saya. Selain tidak familiar dengan topik itu, saya sulit menghubungkan peran asesor dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Namun di sisi lain, saya merasakan semangat yang menggebu-gebu untuk ikut pelatihan. Feeling saya mengatakan pelatihan kali ini bakalan keren. Penyelenggaranya Pusat Perencanaan Pengembangan SDM yang menjadi pembina para asesor SDM KLHK. Pasti pelatihan ini akan menjadi ajang berkumpulnya para asesor yang hebat-hebat. Kesempatan yang bagus nih untuk menimba ilmu dari mereka, pikir saya. Apalagi tempat pelaksanaannya di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Serpong. Tempat yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Pokoknya saya harus ikut, tekad saya. Tekad untuk mengikuti pelatihan asesor tersebut memacu adrenalin saya. Bermodal informasi Volu dari berbagai sumber, saya mulai menulis storytelling. Meskipun dengan diksi terbatas serta alur cerita yang seadanya, saya submit tulisan tersebut dengan harapan membuncah. Semoga terpilih. Jumat siang tanggal 12 Juli 2024, saat dalam perjalanan dari kota Kupang menuju Atambua, saya menerima pesan Japri. Tanpa caption, tanpa basa-basi. Pesannya adalah sepucuk surat digital. Saya buka, isinya pengumuman nama-nama calon peserta pelatihan. Voila, ada nama saya dalam daftar. Saya dinyatakan lulus seleksi dan bisa mengikuti pelatihan. Betapa gembiranya saya. Rasanya seperti anak kecil yang dapat mainan baru. Sisa perjalanan 8 jam saya hari itu menuju kota Atambua menjadi semakin membahagiakan. Apalagi di kota Atambua itu, saya diundang menjadi narasumber untuk program Bank Sampah pada konferensi anak muda Katolik. Berada di antara orang-orang yang luar biasa. Selasa 16 Juli 2024, saya berangkat ke Serpong dengan antusias. Sekalipun lelah, letih, lesu karena perjalanan 6 jam, namun semangat belajar saya terus membara. Tiba di dormitori PPG LHK Serpong, saya disambut oleh petugas. Senyum ramahnya menggambarkan ketulusan dalam melayani para tamu.
Setelah menerima kunci dan mendapat penjelasan lokasi kamar, saya bergegas menuju lantai 2. Dari tangga dormitori, mata saya menyapu ke seluruh ruangan. Struktur gedung ini cukup unik. Ruang kelas, tempat makan, dan kamar tidur berada dalam satu atap. Saya lebih takjub lagi ketika memasuki kamar tidur. Ruangan yang berukuran sekitar 36 meter persegi terdiri dari satu kamar mandi dan 3 ruangan tempat tidur yang disekat untuk 3 orang peserta. Dengan privasi kamar seperti itu, saya istirahat dengan nyaman dan siap menghadapi proses pelatihan. Keesokan harinya, sebelum kegiatan pelatihan dibuka, seluruh peserta berdatangan ke ruang makan untuk sarapan bersama. Di sana, saya bertemu banyak teman lama. Sebagian peserta berasal dari Balai Pelatihan LHK seluruh Indonesia, dan sebagian lainnya berasal dari kantor unit pelaksana teknis. Saya juga berkenalan dengan banyak teman baru. Beberapa dari mereka namanya sudah sering saya baca di WAG Asesor, namun belum pernah bertemu langsung. Dari pembicaraan sekilas di meja makan, saya mulai melihat kehebatan mereka. Saya bersyukur dan merasa beruntung berkenalan dengan mereka. Setelah sarapan, kami semua menuju ruang kelas. Panitia yang ramah dan cekatan menyiapkan segala urusan administrasi kami. Pagi itu juga, kegiatan pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Antusiasme saya bertambah saat pemateri hari pertama, Ibu Dr. Wahyu Suprapti, tiba di depan kelas. Beliau adalah salah satu widyaiswara panutan saya. Meskipun usianya sudah lebih dari separuh baya, tapi semangat dan energinya tidak kalah dengan yang masih muda. Hari itu, seluruh peserta dibuat tertawa, sekaligus menangis haru mendengarkan materinya. 1 hari penuh beliau membagi ilmunya tanpa letih. Peserta seperti mendapat suntikan energi positif yang luar biasa. Di hari kedua, saya banyak belajar tentang Indonesia's Volunetzing 2030, regulasi dan istilah-istilah terkait volu, nilai ekonomi karbon, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sedikit demi sedikit informasi itu mulai memasuki alam bawah sadar saya. Topik neurolinguistik program yang dibawakan oleh Ibu Dr. Wahyu Suprapti di hari pertama menjadi salah satu faktor lebih mudahnya saya dalam memahami materi volu. Ingatan akan masa lalu. Selepas menyelesaikan kelas hari kedua, otak saya langsung bekerja dan menganalisis serpihan kejadian yang pernah saya lalui. Memori saya kembali ke masa awal menjadi asesor kompetensi di akhir tahun 2021. Saya mendapat kesempatan melakukan asesmen kepada para pejabat fungsional penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, dan pengendali ekosistem hutan. Selama menguji, saya suka mendengarkan cerita pengalaman para asesi. Ceritanya beragam, kadang lucu, kadang penuh haru, bahkan ada pula yang tragis bak cerita sinetron. Satu cerita yang masih terus membekas di ingatan saya adalah kisah seorang polhut dari Taman Nasional yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di awal pertemuan kami, sang polhut menyapa saya dengan suara pelan dan senyum tertahan. Sangat kontras dengan kesan polisi hutan yang biasanya angker. Perawakan pria ini tidak terlalu besar, namun gagah dengan balutan seragam polhut. Wajahnya ditumbuhi jenggot dan kumis khas orang Melanesia. Beliau lebih sering tertunduk,
seperti ada beban berat yang ditanggungnya. Beberapa kali mata kami sempat bertatapan, namun dia berusaha menghindar. Saya mencoba memahami perasaannya, apalagi dari berkas dokumen yang sudah saya pelajari, dia tercatat sebagai peserta uji kom yang mengulang. Untuk memecah kebekuan, percakapan saya awali dengan basa-basi perkenalan. Saya juga memintanya untuk bercerita pengalaman hidupnya menjadi seorang polhut. Pertanyaan itu cukup efektif memancingnya bercerita dengan lancar. Setelah suasana asesmen cukup kondusif, wawancara saya lanjutkan dengan menggali informasi portofolionya. Di luar perkiraan, dia mampu menjawab semua pertanyaan saya dengan lancar. Selama proses asesmen, banyak cerita-cerita heroik yang dituturkan oleh sang asesi. Bagaimana sulitnya medan yang harus ditempuh dan harus pasang badan untuk menghadapi pencuri kayu dan pemburu liar. Kebakaran hutan yang kerap melanda kawasan juga selalu memanggilnya untuk berada di garda terdepan dalam upaya pemadaman. Saya yang baru hari itu berjumpa dengannya pun bisa menilai bahwa dia memiliki kekuatan fisik yang bisa diandalkan. Kesan umum yang saya tangkap, beliau sangat all out dalam melaksanakan tugasnya. Namun sayang, pada uji kompetensi tahun sebelumnya, asesi saya itu tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kerjanya. Untungnya pada tahun ini, berkas portofolio yang beliau bawa sudah jauh lebih rapi dan lengkap. Beliau juga menunjukkan sikap kooperatif selama proses wawancara. Ditambah dengan testimoni positif dari rekan sejawatnya, membulatkan kesimpulan saya untuk memberikan rekomendasi kompeten. Benang merah, asesor, dan gas rumah kaca. Kembali ke cerita pelatihan asesor yang saya ikuti. Di hari ketiga, saya mulai bisa menemukan benang merah antara asesor dan perannya dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk mencapai target Indonesia's Volumetric 2030, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Dan untuk menjaring SDM yang kompeten, peran dan kontribusi asesor sangatlah besar. Tugas asesorlah untuk menilai siapa saja SDM yang direkomendasikan kompeten untuk menduduki jabatan sesuai jenjang atau tingkatnya. Petugas yang memang sudah layak untuk menduduki jabatan yang dituju sudah sepatutnya dinyatakan kompeten. Sebaliknya, yang belum layak menduduki jabatan yang dituju, sewajarnya jika direkomendasikan belum kompeten. Dengan menempatkan orang-orang yang tepat dalam jabatan, maka pencapaian output pekerjaan dapat dioptimalkan. Inilah titik temu antara asesor dan peranannya dalam mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Seperti tidak terkait langsung, namun keberadaan asesor sangatlah penting. Akhirnya, benang merah yang selama ini menjadi pertanyaan di awal menulis terjawab sudah. Dan sepertinya saya tidak sendirian. Beberapa rekan peserta juga sempat galau dengan tulisannya ketika harus menghubungkan peran asesor dan pencapaian volume. Melalui pelatihan ini, mata batin saya dan rekan lainnya mulai terbuka pelan-pelan. Saya jadi semakin bangga menjadi seorang asesor, menjadi filter untuk SDM yang akan menduduki posisi strategis dalam menahan laju pemanasan global dan mengurangi efek gas rumah kaca.